Aroma kue tart vanila bercampur dengan parfum murah yang dipakai para tetangga memenuhi ruang tamu rumah bergaya kolonial itu. Widya, 32 tahun, merapikan taplak meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena gugup menyambut usia baru, melainkan karena lelah. Sejak subuh, ia sudah bangun untuk memastikan catering siap, dekorasi terpasang rapi, dan rumah bersih. Semua biaya pesta ini, mulai dari kue bertingkat hingga nasi kotak untuk para tamu, keluar dari dompetnya sendiri. Gajinya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan logistik memang lumayan, namun hampir 80% pendapatannya selalu habis tersedot untuk biaya operasional rumah ini. Rumah yang ditinggali oleh orang tuanya, saudara kembarnya, dan dirinya sendiri bersama putri sematawayangnya, Intan. Widya, itu minumannya kurang. Jangan bikin malu bapak di depan tamu. Suara berat Pak Haryo, ayahnya, terdengar dari arah pintu. Pria parubaya itu duduk di kursi rotan, merokok santai, tanpa sedikit pun berniat membantu mengangkat kerat minuman. Iya, Pak. Sebentar lagi diisi ulang, jawab Widya sabar. Ia menelan rasa perih di kerongkongannya. Ia berharap, setidaknya di hari ulang tahunnya ini, ada sedikit apresiasi. Winda, saudara kembar Widya, muncul dari kamar dengan gaun baru yang mencolok. Wid, Intan mana? Suruh dia jangan lari-larian. Bikin pusing, gerutu Winda sambil mematut diri di cermin. Winda tidak bekerja. Sehari-harinya ia hanya menghabiskan waktu di rumah atau nongkrong dengan uang saku yang, ironisnya, sering diminta dari Widya dengan alasan, pinjam dulu. Pukul 7 malam, tamu-tamu mulai berdatangan. Kerabat jauh, tetangga kompleks, dan beberapa teman lama orang tua mereka memenuhi ruang tengah. Widya tersenyum ramah, menerima ucapan selamat yang terdengar tulus dari para tamu, namun terasa hampa saat melihat ekspresi dingin keluarganya sendiri. Bu Ratna, ibunya, hanya sibuk mengobrol dengan tamu, seolah Widya hanyalah penyelenggara acara, bukan yang berulang tahun. Momen tiup lilin pun tiba. Widya berdiri di tengah ruangan sambil menggendong Intan yang berusia 5 tahun. Pak Haryo berdiri di sampingnya, memegang mikrofon. Suasana hening. Widya mengira ayahnya akan memimpin doa, atau setidaknya mengucapkan selamat. Namun, Pak Haryo menatap Widya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kebencian yang dingin di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suara Pak Haryo menggema lewat pengeras suara. Terima kasih sudah datang. Hari ini anak saya, Widya, berusia 32 tahun. Usia yang matang. Widya tersenyum tipis, menunggu kelanjutannya. Tapi sayangnya, nada suara Pak Haryo berubah tajam, kematangan usia tidak menjamin kematangan moral. Bagi keluarga kami yang terhormat, status janda tanpa suami di usia muda adalah sebuah cacat. Sebuah aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Senyum di wajah Widya lenyap seketika. Ruangan menjadi senyap. Para tamu saling pandang dengan canggung. Intan yang merasakan ketegangan ibunya mulai merengek pelan. Pak! Bisik Widya, wajahnya memucat. Bapak bicara apa? Pak Haryo tidak peduli. Ia menatap lurus ke arah tamu undangan, lalu kembali menatap putrinya dengan tatapan merendahkan. Saya sudah bersabar cukup lama menampung kamu dan anakmu di rumah ini. Tapi saya rasa sudah cukup. Rumah ini butuh suasana yang bersih dari kegagalan rumah tangga. Bapak mengusir saya? Suara Widya bergetar, separuh tidak percaya. Di depan semua orang? Di hari ulang tahun saya? Bukan mengusir, tapi mendidik. Sela Winda tiba-tiba, melangkah maju dengan senyum sinis. Kami cuma mau Mbak Widya mandiri. Malu dong, udah tua masih numpang di rumah orang tua. Darah Widya mendidih. Numpang? Suaranya meninggi, melupakan sopan santun. Winda, Bapak, siapa yang bayar listrik rumah ini? Siapa yang bayar pajak PBB tahun lalu? Siapa yang beli obat jantung Bapak bulan lalu?
Siapa yang kasih uang belanja ibu tiap minggu? Saya. Saya yang menanggung hidup kalian semua. Diam kamu, bentak Pak Haryo. Ia menggebrak meja hingga kue tart berguncang. Berani kamu hitung-hitungan sama orang tua? Durhaka. Uangmu itu tidak ada artinya dibanding kehormatan keluarga yang kamu coreng karena gagal menjaga suamimu dulu. Ibu Widya, Bu Ratna, yang sedari tadi diam, akhirnya buka suara. Namun bukan untuk membela, melainkan menambah luka. Sudahlah, Wid, bapakmu benar. Sebaiknya kamu pergi. Kami butuh ketenangan. Air mata Widya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena marah yang luar biasa. Ia melihat wajah-wajah orang yang ia hidupi selama bertahun-tahun. Tidak ada cinta di sana. Hanya ada keserakahan dan kekejaman yang berlindung di balik topeng, moral keluarga. Pak Haryo menunjuk pintu depan. Saya kasih waktu 24 jam. Besok malam, kamar itu harus sudah kosong. Bawa anakmu pergi. Jangan sampai saya panggil satpam kompleks untuk menyeret barang-barangmu. Widya memandang sekeliling. Para tamu menunduk, tak berani ikut campur urusan keluarga. Ia menurunkan Intan, menggenggam erat tangan kecil putrinya yang kini mulai menangis ketakutan. Baik, ucap Widya. Suaranya kini terdengar dingin dan tegas, menghapus getar kesedihan tadi. Ia menatap mata ayahnya, ibunya, lalu saudara kembarnya satu persatu. Saya akan pergi. Tapi ingat detik ini baik-baik. Hari ini kalian membuang satu-satunya orang yang peduli pada hidup kalian. Widya berbalik badan, menarik Intan menjauh dari kerumunan, meninggalkan kue ulang tahun yang belum sempat dipotong, dan berjalan masuk ke kamarnya untuk berkemas. Pesta itu masih berlangsung, tapi bagi Widya, itu adalah upacara kematian bagi rasa hormatnya kepada keluarganya sendiri. Malam itu, di tengah suara tawa Winda yang terdengar samar dari ruang tamu, seolah merayakan kepergian kakaknya, Widya tidak tahu bahwa pengusiran ini hanyalah awal. Ada skenario yang jauh lebih jahat yang sedang mereka mainkan di belakang punggungnya. Pukul 2 dini hari, pesta di ruang depan sudah usai, menyisakan keheningan yang mencekam di rumah besar itu. Di dalam kamarnya, Widya tidak tidur. Matanya sembab, namun tangannya bergerak cekatan memasukkan pakaian ke dalam koper besar. Sesekali ia menoleh ke ranjang, memastikan Intan masih tertidur pulas di tengah tumpukan baju yang belum terlipat. "Mama, kita mau liburan?" Tanya Intan polos saat sempat terbangun tadi. Pertanyaan itu menghunjam dada Widya, namun ia hanya mengangguk pelan agar putrinya kembali tidur. Widya tahu ia tidak boleh berlama-lama meratapi nasib. Besok pagi, ia harus sudah keluar dari rumah ini sebelum ayahnya bangun dan menciptakan drama baru. Pikirannya melayang pada keuangan. Tabungannya cukup untuk sewa apartemen sederhana selama beberapa bulan, tapi ia harus berhemat ketat mulai sekarang. Tidak ada lagi jatah belanja untuk ibunya, tidak ada lagi uang rokok untuk ayahnya. Saat membuka laci paling bawah lemari pakaiannya untuk mengambil berkas-berkas penting, akta kelahiran Intan, ijazah, dan kartu keluarga, kening Widya berkerut. Tumpukan map itu berantakan. Biasanya, Widya menyusun dokumennya dengan urutan yang sangat rapi berdasarkan warna map. Namun kali ini, map merah berisi dokumen pribadinya berada di paling bawah, tertindih majalah bekas. Seseorang pernah menggeledah lacinya. Jantung Widya berdegup kencang. Ia memeriksa kelengkapan dokumennya. Paspor ada, ijazah ada. Namun, saat ia mengibaskan map itu, sebuah amplop coklat terjatuh ke lantai. Amplop itu sudah robek di bagian ujungnya, seolah dibuka dengan paksa lalu diselipkan kembali secara asal-asalan. Kop suratnya berasal dari sebuah bank swasta. Kepada YTH. Ibu Widya Larasati, gumamnya membaca tujuan surat itu. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Widya menarik isi surat itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah pemberitahuan persetujuan kredit multiguna dengan nilai plafon pinjaman sebesar 500 juta rupiah.
Agunan yang tertera di sana membuatnya menahan napas. Sertifikat hak milik, SHM, nomor 1045, alamat rumah yang sedang ia tempati saat ini. Ini gila, bisiknya. Widya tidak pernah mengajukan pinjaman. Ia bahkan tidak pernah memegang sertifikat rumah itu karena setahunya, sertifikat asli masih disimpan oleh ayahnya di brankas ruang kerja setelah kakek meninggal 5 tahun lalu. Kakek memang pernah berbisik bahwa rumah ini akan diberikan padanya, tapi wasiat resminya tidak pernah dibacakan karena Pak Haryo selalu beralasan dokumennya hilang. Bagaimana bisa ada pinjaman atas namanya dengan jaminan rumah yang status kepemilikannya saja masih ia kira milik almarhum kakek? Sebuah realisasi mengerikan merayap di benaknya. Jika pinjaman ini disetujui atas namanya, berarti seseorang memalsukan tanda tangannya. Dan jika jaminannya adalah rumah ini, berarti sertifikat rumah itu kini mungkin sudah dibalik nama menjadi atas namanya tanpa sepengetahuannya. Hanya untuk dijadikan jaminan utang oleh keluarganya sendiri. Suara langkah kaki di lorong depan kamar membuyarkan lamunannya. Itu langkah Winda, terdengar dari gesekan sandal rumahnya yang khas. Widya buru-buru memotret surat itu dengan ponselnya, lalu menyelipkan kembali aslinya ke dalam laci, persis seperti posisi semula. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia mengonfrontasi mereka sekarang tanpa persiapan, mereka bisa saja menghancurkan bukti lain atau memutarbalikkan fakta. Ia butuh strategi. Pagi harinya, matahari belum tinggi ketika taksi online pesanan Widya tiba di depan pagar. Widya menyeret 2 koper besar keluar, sementara Intan menggendong tas ransel kecilnya dengan wajah bingung. Di teras, Winda duduk santai sambil menyesap kopi, memandang kesibukan kakaknya dengan tatapan mencemooh. Wah, gercep juga ya. Kirain harus diseret dulu baru mau pergi. Widya berhenti sejenak. Ia menatap Winda lurus-lurus. Tatapan Widya kali ini berbeda, tidak ada lagi sorot mata memohon atau sedih. Yang ada hanya ketajaman seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia sedang berperang. Nikmati kopimu, Win, ucap Widya datar. Dan sampaikan ke Bapak, tagihan listrik bulan depan sudah bukan urusanku lagi. Semoga uang pensiun Bapak cukup buat bayar gaya hidup kalian. Wajah Winda berubah masam, tapi Widya sudah tidak peduli. Ia masuk ke dalam taksi tanpa menoleh lagi ke rumah masa kecilnya itu. Di dalam taksi yang melaju menjauhi kompleks perumahan, Widya mengeluarkan ponselnya. Ia mencari satu nama di daftar kontaknya. Teman SMA-nya yang kini menjadi pengacara spesialis sengketa aset. Halo, Zahra? Sapa Widya begitu telepon tersambung. Suaranya berusaha tegar meski tenggorokannya tercekat. Widya? Tumben telepon pagi-pagi. Happy belated birthday. Ya, maaf kemarin aku nggak bisa datang. Suara ceria Zahra terdengar dari seberang. Makasih, Ra. Nggak apa-apa kamu nggak datang. Pestanya kacau. Widya menarik napas panjang. Ra, aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai teman curhat, tapi sebagai pengacara. Ini soal penipuan. Dan pelakunya keluargaku sendiri. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum suara Zahra berubah serius dan profesional. Datang ke kantorku 1 jam lagi. Bawa semua bukti yang kamu punya. Widya memutus sambungan telepon, lalu menatap Intan yang sedang melihat pemandangan jalanan lewat jendela. Mulai sekarang kita cuma berdua. Nak, batinnya. Namun anehnya, di balik rasa terusir itu, Widya merasakan sedikit kelegaan. Ia kini tahu bahwa musuhnya bukan lagi orang yang harus ia hormati, melainkan kriminal yang harus ia hadapi. Kantor advokat, Zahra Partners, terletak di sebuah ruko modern di pusat kota. Pendingin ruangan yang sejuk dan aroma kopi segar sedikit menenangkan saraf Widya yang tegang. Intan duduk anteng di sofa sudut, mewarnai buku gambar yang baru saja dibelikan resepsionis, sementara Widya duduk berhadapan dengan Zahra di ruang kerja berdinding kaca. Zahra menatap layar ponsel Widya, memperbesar foto surat dari bank yang diambil semalam. Kening pengacara muda itu berkerut dalam.
Ini bukan sekadar pengajuan, Wid, kata Zahra pelan, meletakkan ponsel itu di meja. Ia menatap sahabatnya dengan sorot prihatin sekaligus tajam. Kalau surat ini adalah pemberitahuan persetujuan dan jadwal angsuran, artinya uang 500 juta itu sudah cair. Uangnya sudah ada di tangan mereka. Widya ternganga, dadanya sesak. Tapi gimana caranya? Aku nggak pernah ke bank itu. KTP asli selalu ada di dompetku. Zahra memutar kursi kerjanya menghadap komputer. Jari-jarinya menari cepat di atas papan ketik. Sekarang zamannya serba digital, tapi untuk pinjaman sebesar ini, biasanya tetap butuh tatap muka untuk tanda tangan akad kredit di depan notaris bank. Kecuali. Zahra berhenti mengetik, lalu menatap Widya lekat-lekat. Wid, Winda itu kembar identik kamu, kan? Pertanyaan itu menghantam Widya seperti palu godam. Ia mengangguk kaku. Iya, tapi gaya kami beda jauh. Rambutnya dicat pirang, dia lebih kurus, dan dandanannya menor. Rambut bisa dicat hitam lagi dalam 1 jam. Make up bisa dihapus. Baju sopan bisa dibeli, potong Zahra cepat. Kalau dia bawa KTP MU, yang mungkin dia curi sebentar lalu dikembalikan, dan datang ke bank mengaku sebagai Widya Larasati, petugas bank gak akan curiga. Wajah kalian sama persis di mata orang asing. Widya lemas. Ia teringat kejadian 2 bulan lalu, saat dompetnya hilang di rumah dan ditemukan kembali oleh Winda di bawah sofa 2 hari kemudian. Saat itu Widya sangat bersyukur, tidak menyadari bahwa 2 hari itu cukup untuk memproses segala administrasi awal. Mari kita cek status kreditmu di Sliko JK. Ajak Zahra. Beberapa menit kemudian, hasil pemeriksaan keluar di layar komputer. Wajah Widya pucat pasi saat melihat deretan angka di sana. Namanya tercatat memiliki fasilitas kredit senilai 500 juta rupiah dengan jaminan sertifikat rumah. Status, lancar, baru berjalan 1 bulan. Mereka mencuri identitasku. Desis Widya, air mata kemarahan mulai menggenang. Bapak, Ibu, Winda mereka kriminal. Dan ada satu lagi yang lebih bahaya. Tambah Zahra, menunjuk baris data lain. Untuk menjaminkan rumah warisan kakekmu, sertifikat itu harus sudah atas nama peminjam. Artinya, sertifikat rumah itu sekarang sudah bukan atas nama kakek lagi, tapi sudah dibalik nama menjadi atas namamu. Widya bingung. Kalau atas namaku, bukannya bagus? Itu kan hakku. Masalahnya, kamu tidak pernah menandatangani akta jual beli atau akta hibah di hadapan pejabat pembuat akta tanah, Pat. Itu artinya tanda tanganmu dipalsukan 2 kali. Pertama untuk memindahkan nama sertifikat dari kakek ke kamu, kedua untuk menjaminkan sertifikat milikmu itu ke bank. Jelas Zahra dengan nada geram. Mereka memakai namamu supaya kalau kredit ini macet, dan aku yakin pasti macet, yang dikejar debt collector dan disita asetnya adalah kamu, Widya. Bukan mereka. Widya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rencana jahat keluarganya begitu rapi dan keji. Mereka ingin uangnya, tapi membebankan risikonya pada Widya. Jika rumah disita bank, Widya yang akan disalahkan karena gagal bayar. Sementara mereka sudah menikmati uang 500 juta itu. Apa yang harus aku lakukan? Ra? Lapor polisi sekarang? Tanya Widya, suaranya parau. Zahra menggeleng tegas. Jangan dulu. Kalau kita lapor sekarang tanpa bukti fisik yang kuat, mereka bisa berkelit. Bapakmu bisa bilang kamu yang suruh Winda mewakilimu karena sibuk kerja. Atau mereka bisa menghilangkan bukti lain. Zahra condong ke depan, suaranya merendah. Kita butuh kartu as. Kamu pernah bilang kakekmu meninggalkan surat wasiat asli, kan? Di mana surat itu? Widya mencoba mengingat-ingat. Dulu kakek simpan di brankas tua di gudang belakang, bukan di brankas ruang kerja bapak. Kakek nggak percaya sama bapak. Kunci brankas gudang itu ada di gantungan kunci mobil tua kakek yang sudah jadi rongsokan di garasi.
Bapakmu tahu soal brankas gudang itu? Sepertinya enggak. Gudang itu penuh barang bekas, Bapak enggak pernah mau masuk sana karena alergi debu. Zahra tersenyum tipis, sebuah senyum penuh strategi. Bagus. Kalau surat wasiat itu menyatakan rumah itu untukmu, maka proses balik nama yang mereka lakukan dengan memalsukan tanda tanganmu itu cacat hukum. Ditambah lagi bukti CCTV bank saat akad kredit. Kalau kita bisa buktikan yang datang itu Winda, bukan kamu, kita bisa pidanakan mereka pasal berlapis, pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencurian identitas. Widya menatap sahabatnya, harapan mulai tumbuh di matanya. Tapi ada satu syarat, Wid, kata Zahra serius. Kamu harus kembali ke rumah itu. Secara diam-diam. Kita harus ambil surat wasiat itu sebelum mereka sadar dan menghancurkannya. Kamu berani? Widya menoleh ke arah Intan yang sedang tertawa melihat gambar kartun. Demi masa depan anaknya, demi harga dirinya yang diinjak-injak, rasa takut itu perlahan berubah menjadi nekat. Aku berani, jawab Widya mantap. Aku tahu kapan rumah itu kosong. 2 hari setelah pengusiran itu, Widya memantau aktivitas rumah dari jauh melalui media sosial Winda. Seperti yang sudah ia duga, keluarganya sedang merayakan kemenangan. Winda mengunggah foto mereka sedang makan malam mewah di sebuah restoran steak mahal. Keterangannya terbaca, self-reward setelah lepas dari beban keluarga. Akhirnya tenang. Widya mendengus. Uang steak itu adalah uang dari hasil menggadaikan hidupnya. Namun, ini adalah kesempatan emas. Jika mereka semua sedang berada di restoran itu, setidaknya ia punya waktu 2 jam. Widya memarkirkan mobilnya 2 blok dari rumah. Ia mengenakan jaket hoodie gelap dan masker. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia masuk melalui pintu samping dekat taman yang kuncinya memang sudah lama rusak dan hanya diganjal kayu dari dalam. Sebuah rahasia yang hanya ia yang tahu. Suasana rumah itu gelap dan sunyi. Widya merasa seperti pencuri di rumah tempat ia tinggal selama 30 tahun. Ia bergegas menuju garasi. Di pojok ruangan yang pengap, teronggok mobil Mercedes tua milik kakek yang sudah tidak jalan. Ia merogoh kotak dashboard yang berdebu. Jemarinya meraba-raba hingga menyentuh benda logam dingin. Gantungan kunci kulit berbentuk jangkar. Itu dia. Dengan langkah berjinjit, Widya menuju gudang belakang. Ruangan itu penuh dengan tumpukan koran lama dan furnitur rusak. Di balik lemari jati yang sudah keropos, terdapat sebuah brankas besi kecil model lama yang tertanam di dinding. Tangan Widya gemetar saat memasukkan kunci. Klik. Pintu brankas terbuka dengan derit pelan. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang atau perhiasan. Hanya ada sebuah map kulit berwarna biru tua. Widya membukanya dengan bantuan senter ponsel. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan di Jalan Cendana nomor 12 diwariskan sepenuhnya kepada cucu saya, Widya Larasati, tanpa dapat diganggu-gugat oleh pihak lain, termasuk putra saya Haryo. Mata Widya berkaca-kaca. Kakek sudah memprediksi ini. Beliau tahu tabiat anaknya sendiri. Namun, saat ia hendak menutup brankas, matanya menangkap sesuatu yang lain. Sebuah buku tabungan atas nama Widya yang ia sendiri tidak pernah tahu keberadaannya. Di dalam buku itu, terdapat catatan setoran rutin dari kakek selama bertahun-tahun yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah, lengkap dengan catatan kecil di slip setoran terakhir, untuk biaya pendidikan Intan. Tiba-tiba, lampu teras depan menyala. Terdengar suara tawa Winda dan suara berat Pak Haryo dari depan rumah. Mereka pulang lebih cepat. Aduh, kenyang banget. Emang beda ya kalau makan pakai uang, bebas, begini? Suara Winda terdengar makin dekat ke arah ruang tengah. Widya panik. Jika ia keluar lewat pintu samping sekarang, ia pasti berpapasan dengan mereka di lorong. Ia mendekap map biru itu erat-erat di dadanya. Pikirannya berputar cepat. Ia tidak boleh tertangkap, atau surat ini akan langsung dibakar oleh ayahnya. Ia memutuskan untuk bersembunyi di balik tumpukan kardus besar di sudut gudang,
menahan napas dalam kegelapan yang pekat. "Win, besok kamu ke bank lagi?" Suara Pak Haryo terdengar jelas. Ia rupanya masuk ke dapur yang bersebelahan dengan gudang untuk mengambil air. "Pastikan alamat penagihan kartu kredit baru atas nama Widya dipindahkan ke alamat kantor lamanya atau kemana saja. Yang penting jangan sampai ada surat tagihan datang ke sini dan bikin tetangga curiga." "Beres, Pak. Petugas banknya juga udah aku kasih uang rokok, biar nggak banyak tanya soal verifikasi wajah," sahut Winda santai. "Ibu juga mau beli tas baru ya, Win? Kan mumpung limitnya masih banyak," timpal Bu Ratna. Mendengar itu, tangan Widya mengepal hingga kukunya memutih. Mereka tidak hanya menggadaikan rumah, tapi juga menggunakan identitasnya untuk membuat kartu kredit baru. Mereka benar-benar berniat menghisap namanya sampai kering lalu membuangnya ke penjara jika tagihan itu macet. Widya menunggu hampir 1 jam dalam posisi jongkok yang menyiksa hingga suara dengkur ayahnya terdengar dari kamar utama. Dengan sangat hati-hati, ia merangkak keluar, menyelinap melewati ruang tengah yang berantakan dengan sisa bungkus belanjaan mewah, dan berhasil keluar melalui pintu samping. Begitu sampai di dalam mobil, Widya mengunci pintu dan menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang kini telah mengkristal menjadi tekad yang dingin. Ia menyalakan mesin mobil dan menelepon Zahra. "Ra, aku dapat semuanya. Surat wasiat, buku tabungan rahasia kakek, dan aku baru saja mendengar pengakuan mereka soal kartu kredit." "Bagus." Suara Zahra di seberang terdengar mantap. "Simpan dokumen itu baik-baik. Besok pagi, kita mulai serangan balik. Aku sudah menyiapkan draft gugatan perdata dan laporan pidana. Kita akan membuat mereka menyesal pernah mengusirmu." Widya menatap rumah besar itu lewat spion untuk terakhir kalinya. "Nikmatilah malam terakhir kalian di sana," batinnya. "Karena mulai besok, rumah itu akan menjadi penjara bagi kalian." Pagi itu, suasana di kantor Zahra terasa jauh lebih tegang. Di atas meja kerja, dokumen-dokumen yang ditemukan Widya semalam telah ditata rapi. Zahra memeriksa surat wasiat kakek dengan sangat teliti, menggunakan kaca pembesar untuk memastikan keaslian segelnya. "Wasiat ini sangat kuat, Wid," ujar Zahra dengan nada puas. "Kakekmu bahkan menyertakan saksi dari notaris lama yang ternyata masih aktif praktik. Ini adalah bom waktu bagi ayahmu." Zahra kemudian menyodorkan sebuah amplop putih panjang dengan logo firma hukumnya yang terlihat sangat formal dan mengintimidasi. "Ini adalah somasi pertama. Di dalamnya, kita menyatakan bahwa kamu telah mengetahui adanya tindakan pemalsuan dokumen dan penggunaan identitas tanpa izin. Kita menuntut mereka untuk mengembalikan sertifikat rumah dan melunasi utang bank tersebut dalam waktu 7x24 jam, atau kasus ini akan kita bawa ke ranah pidana." "Apa menurutmu mereka akan takut?" tanya Widya ragu. "Biasanya, orang seperti ayahmu akan merasa di atas angin sampai mereka melihat, taring, hukum yang sebenarnya. Kita tidak hanya mengirim ini ke rumah, tapi juga tembusannya ke bank terkait agar mereka melakukan audit internal atas prosedur kredit yang melibatkan Winda," jelas Zahra. Sore harinya, surat itu tiba di Jalan Cendana nomor 12. Widya bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Benar saja, hanya berselang 1 jam, ponsel Widya bergetar hebat. Nama, Bapak, muncul di layar. Widya menarik napas panjang, mengaktifkan fitur rekam suara pada ponselnya, lalu mengangkat telepon tersebut. "Widya, apa-apaan ini?" Suara Pak Haryo menggelegar di seberang telepon. Tidak ada lagi nada dingin yang sombong, yang ada hanyalah kemarahan yang meluap-luap. "Kamu berani mengirim surat pengacara ke bapakmu sendiri? Kamu mau jadi anak durhaka yang memenjarakan orang tua?" Widya menjawab dengan suara yang luar biasa tenang, sebuah ketenangan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Pak, yang pertama kali memutuskan hubungan keluarga adalah Bapak. Saat Bapak mengusir aku dan Intan di depan orang banyak. Surat itu bukan soal durhaka, itu soal hukum." "Hukum apa?" "Rumah ini rumah saya.
Saya yang membesarkan kamu. Rumah itu milik kakek, Pak. Dan kakek mewariskannya kepadaku, bukan kepada Bapak. Aku sudah memegang surat wasiat aslinya. Dan soal pinjaman 500 juta itu, Bapak tahu itu adalah kejahatan. Suruh Winda mengaku, atau biar polisi yang menjemputnya. Kamu. Suara Pak Haryo tercekat, terdengar suara benda pecah di latar belakang, mungkin ia membanting sesuatu. Kamu tidak akan berani, Widya. Kamu itu lemah. Tanpa keluarga ini, kamu bukan siapa-siapa. Kita lihat saja nanti, Pak, sahut Widya sebelum mematikan sambungan telepon. Widya meletakkan ponselnya di meja. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tunduk pada intimidasi ayahnya. Namun, Zahra benar. Bukannya menyerah, keluarga Widya justru melakukan langkah nekat lainnya. Malam itu, Winda mengunggah sebuah video singkat di media sosialnya. Dengan mata yang dibuat-buat sembab, ia bercerita bahwa ia sedang diancam oleh saudaranya sendiri yang gila harta dan ingin mengusir orang tua mereka dari rumah. Strategi playing victim dimulai. Fitnah mulai disebarkan di grup WhatsApp keluarga besar dan tetangga. Widya mulai menerima pesan-pesan hujatan dari kerabat yang tidak tahu apa-apa, menyebutnya sebagai anak yang tidak tahu diuntung. Widya hampir saja goyah dan ingin membalas pesan-pesan itu, namun Zahra segera menahannya. Biarkan mereka berkoar di media sosial, Wid. Biarkan mereka menggali lubang kubur mereka sendiri dengan kebohongan. Di pengadilan nanti, hanya bukti fisik yang bicara, bukan air mata buaya atau status Facebook, tegas Zahra. Widya mengangguk. Ia harus bertahan sedikit lebih lama lagi. Ia pun mulai menyiapkan koper kecil berisi dokumen cadangan dan pindah ke sebuah hotel yang lokasinya dirahasiakan, karena ia tahu, setelah somasi ini, ayahnya mungkin akan mencoba mendatangi kantor atau mencarinya untuk melakukan konfrontasi fisik. Permainan baru saja dimulai, dan Widya baru saja memindahkan pion pertamanya. Seminggu berlalu sejak somasi dilayangkan. Bukannya menunjukkan itikat baik, keluarga Widya justru semakin gencar melakukan serangan psikologis. Pak Haryo secara terang-terangan mengganti semua kunci rumah agar Widya tidak bisa masuk sama sekali. Sementara Winda terus mengirimkan pesan suara berisi cacian, menuduh Widya telah memalsukan surat wasiat kakek. Namun, Zahra tidak tinggal diam. Ia mengajak Widya untuk melakukan langkah strategis berikutnya. Mendatangi kantor pusat bank yang mencairkan pinjaman 500 juta tersebut. Kita akan melakukan konfrontasi langsung di sana, ujar Zahra sambil merapikan setelannya. Bank paling takut dengan isu fraud atau kecurangan internal. Jika kita bisa membuktikan bahwa prosedur mereka cacat, mereka akan berbalik menekan ayahmu untuk segera melunasi utang agar masalah ini tidak mencuat ke publik. Di kantor bank, mereka ditemui oleh manajer operasional dan seorang staf bagian legal. Suasana ruangan itu dingin dan formal. Widya meletakkan KTP aslinya di atas meja, bersandingan dengan salinan dokumen pencairan kredit yang ia peroleh sebelumnya. Saya Widya Larasati. Saya berdiri di sini untuk menyatakan bahwa saya tidak pernah mengajukan pinjaman ini, tidak pernah menandatangani akad kredit apapun, dan tidak pernah menerima uang sepeser pun dari bank ini. Pihak bank awalnya mencoba membela diri. Tapi Ibu, dokumen kami lengkap. Ada foto pemohon yang sangat mirip dengan Anda saat penandatanganan di depan notaris rekanan kami. Zahra tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah tablet. Ia memutar rekaman CCTV dari sebuah minimarket di dekat kantor Widya, pada jam dan tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan akad kredit yang tertera di dokumen bank. Di sana terlihat jelas Widya sedang berbelanja dengan Intan, mengenakan pakaian kantor. Di jam yang sama, klien saya sedang berada di tempat lain. Mustahil dia berada di dua tempat sekaligus, tegas Zahra. Kami menduga ada oknum di bank ini yang bekerja sama dengan saudara kembar klien saya untuk meloloskan verifikasi wajah secara sengaja atau lalai.
Wajah manajer operasional itu seketika berubah pucat. Jika terbukti ada kelalaian verifikasi, bank bisa dituntut balik dan reputasi mereka akan hancur. Kami akan melakukan investigasi internal segera. Bu, jawab sang manajer dengan suara sedikit bergetar. Bagus, sahut Zahra. Dan perlu diingat, rumah yang dijadikan jaminan itu adalah objek sengketa berdasarkan surat wasiat asli yang kami miliki. Jika bank tetap melanjutkan penagihan kepada klien saya, kami tidak akan ragu untuk melaporkan kasus ini ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan membawa masalah ini ke media nasional. Sore itu, saat keluar dari bank, Widya merasa beban di bahunya sedikit berkurang. Namun, ketenangan itu terusik ketika ponselnya berbunyi. Kali ini bukan telepon, melainkan sebuah kiriman foto dari nomor tak dikenal. Foto itu menunjukkan Intan yang sedang bermain di taman dekat sekolahnya, dan di latar belakang terlihat mobil milik Winda yang sedang terparkir mengawasi. Darah Widya tersirap. Mereka mulai mengincar anaknya. Mereka mengintai Intan. Suara Widya gemetar saat menunjukkan foto itu pada Zahra. Zahra menatap foto itu dengan rahang mengeras. Ini sudah masuk ranah intimidasi dan ancaman terhadap anak di bawah umur. Mereka sudah melewati batas. Wid, kita tidak bisa lagi hanya bermain di jalur perdata. Zahra mengambil ponselnya sendiri dan menghubungi seseorang. Halo, Pak Kanit? Saya ingin melaporkan tindak pidana penipuan dan ancaman kekerasan. Ya, kami punya buktinya. Kami akan ke kantor polisi sekarang juga. Widya memeluk erat tasnya. Ia menyadari bahwa memenangkan rumah itu saja tidak cukup. Untuk bisa hidup tenang, ia harus memastikan orang-orang jahat itu mendapatkan ganjaran yang membuat mereka tidak bisa lagi menyentuh hidupnya dan putrinya. Ayo, Wid, ajak Zahra. Kita buat laporan polisi secara resmi. Kali ini, tidak akan ada kata maaf. Kantor polisi resor terasa gerah dan penuh asap rokok, namun Widya tidak peduli. Di hadapan penyidik, ia membeberkan segalanya. Bukan hanya soal dokumen palsu, tapi juga rasa takutnya sebagai seorang ibu. Foto Intan yang sedang diawasi oleh mobil Winda menjadi bukti kunci bahwa ini bukan lagi sekadar sengketa harta, melainkan ancaman keselamatan. Saya ingin perlindungan untuk anak saya, Pak, ujar Widya tegas di depan meja penyidik. Setelah laporan resmi dibuat, polisi bergerak cepat. Berbekal laporan penipuan perbankan dan pemalsuan dokumen otentik, tim penyidik mendatangi rumah di Jalan Cendana malam itu juga. Widya ikut dalam mobil polisi, duduk diam dengan perasaan campur aduk. Ada rasa pedih melihat rumah kenangannya kini didatangi petugas berseragam, namun rasa ingin adil jauh lebih besar. Begitu sirine polisi terdengar di depan pagar, Pak Haryo keluar dengan wajah merah padam, masih mengenakan sarung dan kaos dalam. Ada apa ini? Siapa yang lapor polisi? Teriaknya sombong, sebelum matanya menangkap sosok Widya yang turun dari mobil kedua bersama Zahra. Pak Haryo, kami membawa surat perintah penggeledahan dan pemanggilan terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan perbankan, ujar petugas kepolisian dengan nada datar namun otoriter. Winda menyusul keluar, wajahnya yang biasanya penuh polesan make-up kini pucat pasi. Ini pasti ulahmu, kan Wid? Kamu tega ya? Melaporkan bapak dan kembaranmu sendiri. Widya tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung saat polisi mulai masuk dan menggeledah ruang kerja ayahnya. Di sana, polisi menemukan stempel palsu atas nama notaris yang sudah meninggal dunia dan beberapa lembar kertas kosong yang sudah dibubuhi tanda tangan palsu Widya sebagai latihan. Ini barang buktinya, ujar seorang petugas sambil mengangkat map berisi kertas-kertas tersebut. Itu bukan punya saya. Widya yang menaruh itu di sana untuk menjebak kami, teriak Winda histeris. Ia mulai menangis meraung-raung, mencoba taktik lamanya untuk menarik simpati tetangga yang mulai keluar rumah untuk menonton. Namun, drama itu tidak mempan. Polisi memasang garis kuning, pelis line, di depan kamar Winda dan ruang kerja Pak Haryo.
Meskipun mereka belum ditahan malam itu karena statusnya masih sebagai saksi terlapor yang akan diperiksa intensif besok, berita mengenai penggeledahan itu menyebar seperti api di grup WhatsApp warga. Reputasi kalian yang selama ini kalian agung-agungkan, sudah selesai malam ini, Pak, bisik Widya saat ia berpapasan dengan ayahnya di teras. Pak Haryo menatap putrinya dengan kebencian yang murni. Kamu pikir kamu menang? Tanpa rumah ini, kami akan hancur, tapi kamu juga akan dikenal sebagai anak yang memenjarakan orang tuanya. Kamu tidak akan pernah tenang. Aku lebih baik dikenal sebagai anak yang tegas daripada membiarkan anakku tumbuh di bawah atap para pencuri, jawab Widya tanpa sedikit pun keraguan. Malam itu, Widya tidak menginap di sana. Ia kembali ke hotel tempat Intan menunggu bersama pengasuh sementara. Di dalam kamar hotel yang tenang, Widya memeluk Intan yang sudah terlelap. Zahra meneleponnya beberapa menit kemudian. Wid, Bank baru saja mengonfirmasi. Mereka menemukan bukti bahwa oknum orang dalam memang menerima suap dari Winda untuk meloloskan kredit itu. Bank akan menarik kembali fasilitas kredit tersebut dan menuntut pelunasan instan. Jika tidak, Bank sendiri yang akan melaporkan Winda secara pidana atas penipuan perbankan. Widya memejamkan mata. Jaring-jaring hukum mulai merapat. Keluarganya kini terjepit di antara tuntutan bank, laporan polisi, dan wasiat kakek yang sah. Tidak ada jalan keluar bagi mereka selain menghadapi konsekuensi dari keserakahan yang mereka tanam sendiri. Pagi hari setelah penggeledahan, dunia seolah berbalik 180 derajat bagi Pak Haryo dan Winda. Jika sebelumnya mereka merasa di atas awan, kini mereka terjaga dalam mimpi buruk. Berita tentang polisi yang mendatangi rumah, terhormat, di Jalan Cendana menjadi buah bibir paling panas di lingkungan tersebut. Pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah. Itu bukan mobil polisi, melainkan pihak dari Departemen Aset Recovery bank swasta tempat Winda mencairkan pinjaman. Mereka datang membawa surat teguran keras. Karena adanya temuan unsur penipuan dan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit ini, pihak bank membatalkan perjanjian secara sepihak dan menuntut pengembalian dana sebesar 500 juta rupiah ditambah bunga dan denda, efektif dalam waktu 3 hari kerja, ujar petugas bank itu dengan nada dingin di ruang tamu. Winda yang masih mengenakan daster, tampak gemetar. 3 hari? Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Uangnya sudah dipakai untuk membayar utang lama Bapak dan DP mobil baru saya. Itu bukan urusan kami, Ibu Winda. Jika tidak dilunasi, kami akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana perbankan yang ancaman hukumannya sangat berat. Tegas petugas tersebut sebelum melangkah pergi. Di saat yang bersamaan, di kantor polisi, Zahra sedang mendampingi Widya memberikan keterangan tambahan. Zahra menyerahkan bukti baru. Rekaman telepon saat Pak Haryo mengancam Widya dan mengakui bahwa rumah itu milik Widya namun, ia tidak akan pernah menyerahkannya. Ini adalah bukti mens rea atau niat jahat, bisik Zahra pada Widya. Sore harinya, badai sesungguhnya datang. Keluarga besar dari pihak Ibu Widya, yang selama ini termakan fitnah Winda, mulai berdatangan ke rumah. Mereka menuntut penjelasan karena nama baik keluarga besar ikut tercoreng. Bukannya membela, Pak Haryo justru mulai menyalahkan istrinya dan Winda di depan kerabat. Ini semua ide Winda. Dia yang bilang semuanya akan aman. Teriak Pak Haryo, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak jangan bohong. Bapak yang minta uangnya untuk bayar utang judi bola Bapak tahun lalu. Balas Winda berteriak histeris. Pertengkaran hebat meledak di dalam rumah yang selama ini terlihat tenang itu. Rahasia demi rahasia terbongkar di hadapan kerabat. Ibu Widya hanya bisa menangis meratapi nasib, menyadari bahwa ia telah membuang anak yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya demi membela suami dan anak kesayangannya yang ternyata saling tikam saat kesulitan datang. Widya, yang memantau situasi lewat laporan tetangga yang masih simpati padanya, merasa dadanya sesak. Bukan karena kasihan,
Tapi karena ia menyadari betapa rapuhnya pondasi keluarga yang ia bangun dengan keringatnya selama ini, semua itu hanya didasari oleh uang dan kepura-puraan. Zahra masuk ke mobil tempat Widya menunggu. Sudah waktunya, Wik, kita tidak hanya akan mengambil kembali rumah itu. Besok, kita akan mengajukan permohonan sita jaminan melalui pengadilan agar mereka tidak bisa menjual barang-barang di dalam rumah itu untuk melarikan diri. Apa mereka akan dipenjara? Ra? Tanya Widya pelan. Winda hampir pasti karena dia yang memalsukan tanda tangan dan datang ke bank. Ayahmu? Bisa jadi sebagai otak atau turut serta. Tapi yang jelas, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Widya menatap langit sore yang mendung. Ia merasa seperti seorang prajurit yang baru saja memenangkan pertempuran besar, namun kehilangan medan perangnya. Tapi saat ia melihat foto Intan di layar ponselnya, ia tahu bahwa kehancuran keluarga yang lama adalah satu-satunya cara untuk membangun pondasi yang lebih sehat bagi masa depan putrinya. Suasana pengadilan negeri pagi itu terasa begitu berat. Widya duduk di barisan depan ruang sidang, mengenakan kemeja putih yang rapi, tampak kontras dengan Winda yang duduk di kursi terdakwa dengan rompi tahanan berwarna oranye. Ayahnya, Pak Haryo, duduk di kursi saksi dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Keangkuhannya telah menguap, digantikan oleh sorot mata yang gelisah. Sidang kali ini adalah sidang pembuktian. Zahra, sebagai kuasa hukum Widya, menghadirkan saksi ahli forensik tulisan tangan. Berdasarkan analisis kami, tanda tangan pada dokumen akad kredit ini memiliki tarikan garis yang ragu-ragu dan tidak konsisten dengan spesimen tanda tangan asli Ibu Widya Larasati. Lapor saksi ahli tersebut sambil menunjukkan perbandingan besar di layar proyektor. Ini adalah pemalsuan yang dilakukan secara sadar. Winda menunduk dalam, tangannya meremas ujung rompi oranyenya. Di sisi lain, Zahra mengeluarkan senjata pamungkasnya, surat wasiat asli kakek. Yang mulia, ujar Zahra dengan suara lantang yang menggema di ruang sidang. Surat wasiat ini telah divalidasi oleh notaris yang menyaksikannya 5 tahun lalu. Almarhum kakek klien saya secara eksplisit menyebutkan bahwa rumah tersebut adalah hak mutlak Widya Larasati. Tindakan saudara Haryo dan Winda yang berusaha mengalihkan nama sertifikat dan menjaminkannya ke bank adalah tindakan melawan hukum yang terencana. Pak Haryo mencoba membela diri saat diberi kesempatan bicara. Saya hanya ingin mengamankan aset keluarga. Widya masih muda, dia tidak tahu cara mengelola properti sebesar itu. Mengamankan aset dengan cara menggadaikannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemilik sah. Potong hakim ketua dengan nada sarkasme yang tajam. Itu bukan mengamankan, saudara saksi. Itu menjarah. Widya hanya diam mendengarkan. Ia melihat ibunya, Bu Ratna, duduk di bangku penonton paling belakang, terisak pelan sambil menutupi wajahnya dengan syal. Ada rasa perih di hati Widya, namun ia teringat saat ibunya hanya diam membisu ketika ia diusir di malam ulang tahunnya. Rasa iba itu pun perlahan memudar, digantikan oleh ketegasan untuk menuntut haknya. Puncak persidangan terjadi ketika pihak bank, yang kini berbalik menjadi pelapor karena merasa ditipu, menghadirkan rekaman CCTV internal mereka. Di layar, terlihat sosok yang sangat mirip Widya, namun dengan gerak-gerik yang gelisah dan gaya bicara yang dipaksakan. Itu saya, gumam Winda pelan, hampir tak terdengar, saat hakim menanyakan kebenaran rekaman tersebut. Saya yang melakukannya, tapi Bapak yang menyuruh. Pengakuan itu seperti ledakan di dalam ruangan. Pak Haryo terbelalak, menatap putrinya dengan amarah sekaligus ketakutan. Mereka mulai saling tuduh di hadapan hukum, mencoba menyelamatkan kulit masing-masing dengan menumbalkan satu sama lain. Hakim mengetuk palu dengan keras. Cukup. Fakta persidangan sudah jelas. Keputusan telah dibacakan. Seluruh klaim perbankan atas nama Widya dinyatakan batal demi hukum karena adanya unsur penipuan. Rumah di Jalan Cendana dinyatakan secara sah kembali ke bawah penguasaan Widya berdasarkan surat wasiat.
Winda ditetapkan sebagai tersangka utama dalam tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan perbankan, sementara Pak Haryo akan diproses dalam berkas terpisah atas dugaan turut serta dan manipulasi dokumen waris. Saat keluar dari ruang sidang, Widya menghirup napas panjang. Udara di luar terasa lebih segar dari biasanya. Kita menang, Wid, ujar Zahra sambil menepuk bahu sahabatnya. Belum sepenuhnya, Ra, jawab Widya sambil menatap langit. Mengambil kembali rumah itu mudah. Tapi membersihkan kenangan pahit di dalamnya, itu yang butuh waktu. Widya tahu, setelah ini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarganya benar-benar hancur. Namun, bagi Widya, lebih baik hidup dalam reruntuhan kebenaran daripada tinggal di dalam istana kebohongan. Keputusan pengadilan ibarat gempa bumi yang meruntuhkan sisa-sisa fasad kehormatan keluarga Pak Haryo. Dalam waktu singkat, rumah di Jalan Cendana kini dipasangi papan pengumuman resmi dari pengadilan yang menyatakan objek tersebut dalam pengawasan hukum. Widya kembali ke rumah itu bukan sebagai anak yang menumpang, melainkan sebagai pemilik sah yang didampingi oleh petugas jurusita dan Zahra. Ia datang untuk mengambil alih asetnya secara fisik. Pemandangan di dalam rumah sangat memprihatinkan. Tidak ada lagi kehangatan. Ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu pengusirannya kini berantakan. Pak Haryo duduk di sofa lusuh dengan tatapan kosong, sementara Bu Ratna hanya bisa meratapi tumpukan koper di sudut ruangan. Winda tidak ada di sana. Ia sudah berada di sel tahanan kepolisian menunggu pelimpahan berkas ke kejaksaan. Bapak, Ibu, suara Widya tenang, hampir tanpa emosi. Sesuai keputusan pengadilan dan kesepakatan pelunasan utang bank yang menggunakan aset ini, kalian punya waktu hingga besok pagi untuk mengosongkan rumah ini. Pak Haryo mendongak, matanya merah. Kamu benar-benar tega, Wid? Kamu mau membuang orang tuamu ke jalanan? Di mana hati nuranimu? Hati nuraniku sudah mati di malam ulang tahunku, Pak, jawab Widya tanpa berkedip. Saat Bapak mengusir aku dan Intan demi harta yang bahkan bukan milik Bapak. Aku tidak membuang kalian ke jalanan. Aku sudah menyiapkan kontrakan kecil yang sudah kubayar untuk 1 tahun ke depan atas nama Ibu. Itu adalah bentuk terakhir dari baktiku. Selebihnya, kalian harus belajar bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Bu Ratna menangis terseduh-seduh. Maafkan Ibu, Wid. Ibu salah karena tidak membantumu waktu itu. Ibu takut pada bapakmu. Widya menghela napas panjang. Ketakutan ibu telah menghancurkan kita semua. Sekarang, biarkan aku menyelamatkan apa yang tersisa bagi Intan. Di sisi lain, kehancuran reputasi mereka benar-benar tuntas. Tetangga yang dulu memandang mereka sebagai keluarga terpandang, kini berbisik-bisik setiap kali melewati pagar rumah. Teman-teman sosialita Winda menghilang tanpa jejak setelah mengetahui ia tersangkut kasus penipuan bank. Bahkan, beberapa kerabat yang dulu ikut menghujat Widya, kini berbalik mengirim pesan permintaan maaf, yang hanya dibaca oleh Widya tanpa niat untuk membalas. Malam itu, Widya berjalan menyusuri lorong rumah. Ia berhenti di depan kamar kakeknya yang sudah lama terkunci. Ia membuka pintunya, mencium aroma kayu tua dan minyak angin yang khas. Kek, Widya sudah ambil kembali rumah ini, bisiknya pelan. Namun, ia menyadari sesuatu. Rumah ini terlalu besar dan penuh dengan luka. Setiap sudutnya mengingatkannya pada pengkhianatan. Widya membuat sebuah keputusan besar malam itu. Ia tidak akan tinggal di sini selamanya. Ia akan menjual rumah penuh kenangan pahit ini dan memulai hidup baru di lingkungan yang benar-benar bersih dari bayang-bayang masa lalu. Zahra meneleponnya larut malam. Wid, ada tawaran dari pengembang yang ingin membeli tanah rumahmu untuk dijadikan area komersial. Harganya sangat tinggi, cukup untuk membeli 2 rumah baru dan biaya pendidikan Intan sampai kuliah. Widya tersenyum tipis. Jual saja, Ra. Aku ingin menghapus jejak mereka dari hidupku. Esok paginya, Widya menyaksikan ayahnya menyeret koper keluar dari gerbang.
Tidak ada pelukan perpisahan. Hanya ada kesunyian yang berat. Saat mobil yang membawa orang tuanya pergi, Widya merasa satu beban besar benar-benar terangkat dari dadanya. Perang telah usai, dan meski ia kehilangan keluarganya, ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dan putrinya. Proses penjualan rumah di Jalan Cendana berjalan lebih cepat dari yang Widya bayangkan. Dengan bantuan Zahra, segala urusan administrasi pasca putusan pengadilan diselesaikan dengan rapi. Uang hasil penjualan rumah warisan itu masuk ke rekening Widya, memberinya keamanan finansial yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, bagi Widya, ini bukan tentang uang. Ini tentang kebebasan. Ia memilih sebuah rumah baru di pinggiran kota yang asri. Bukan rumah kolonial yang besar dan gelap, melainkan sebuah hunian minimalis dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk ke setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi gudang berdebu tempat ia harus bersembunyi, tidak ada lagi ruang tamu tempat ia dihakimi. "Mama, lihat, kamar Intan warnanya biru," teriak putrinya dengan riang saat mereka pertama kali menginjakan kaki di rumah baru itu. Widya tersenyum lebar, sesuatu yang jarang ia lakukan selama setahun terakhir. "Iya, sayang. Di sini Intan boleh main apa saja, gak ada yang akan marah-marah lagi." Sementara Widya menata hidupnya, kabar dari dunia lama-nya sesekali masih terdengar. Winda akhirnya divonis hukuman penjara atas kasus penipuan perbankan dan pemalsuan dokumen. Di balik jeruji besi, tidak ada lagi gaya hidup mewah atau tas-tas bermerek. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Pak Haryo, yang kini tinggal di kontrakan sederhana bersama Bu Ratna, dikabarkan sering termenung. Tanpa uang dari Widya dan tanpa rumah kebanggaannya, ia hanyalah seorang pria tua yang kehilangan otoritasnya. Kabarnya, ia mencoba menghubungi beberapa kerabat untuk meminjam uang, namun pintu-pintu itu tertutup rapat. Reputasi sebagai orang tua yang mencoba merampas hak anaknya sendiri telah menjadi stempel yang tak bisa dihapus. Suatu sore, Widya duduk di teras belakang rumah barunya, menyesap teh sambil memperhatikan Zahra yang datang berkunjung. "Gimana rasanya hidup tanpa drama, Wid?" tanya Zahra sambil meletakkan tas kerjanya. "Tenang, Ra." "Sangat tenang," jawab Widya tulus. "Kadang aku masih merasa aneh kalau tanggal 1 tiba dan aku nggak perlu pusing memikirkan tagihan orang lain atau mendengar sindiran tajam. Rasanya seperti baru pertama kali bernapas dengan benar." Zahra menyerahkan sebuah map tipis. "Ini laporan akhir dari bank. Semua utang atas namamu sudah resmi dihapus dari sistem. Namamu di Slik OJK sudah bersih total. Kamu benar-benar sudah merdeka secara hukum." Widya menerima map itu dengan rasa syukur. Perjalanan dari malam ulang tahun yang kelabu hingga titik ini sangatlah panjang dan melelahkan. Ia belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali bersama. Ia memaafkan ibunya di dalam hati agar ia bisa tenang, namun ia tetap menjaga jarak yang tegas demi kewarasan jiwanya. "Kamu hebat, Wid," puji Zahra. "Banyak orang di posisimu akan menyerah dan menerima nasib karena alasan bakti pada orang tua. Tapi kamu memilih untuk berdiri di atas kebenaran. Aku melakukannya untuk Intan, Ra. Aku nggak mau dia tumbuh besar melihat ibunya ditindas dan menganggap itu adalah hal yang normal." Widya menatap putrinya yang sedang menyiram bunga di taman. Malam itu, Widya menutup hari dengan perasaan damai. Ia tahu tantangan di depan sebagai ibu tunggal tetap ada, tapi ia tidak lagi takut. Ia punya rumah yang sah, pekerjaan yang stabil, dan yang paling penting, ia punya harga diri yang kini utuh kembali. Luka itu masih ada sebagai bekas parut, namun tidak lagi berdarah. 3 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri mimpi buruk Widya. Di sebuah pagi yang cerah, Widya berdiri di depan cermin besar di kamar rumah barunya. Ia bukan lagi wanita yang gemetar karena kelelahan setelah mengurus kebutuhan keluarga yang tidak tahu terima kasih. Kini, sorot matanya tajam, tenang, dan penuh percaya diri. Hari ini adalah hari istimewa.
Intan akan memulai hari pertamanya di sekolah dasar impiannya. Widya merapikan seragam merah putih putrinya dengan penuh kasih. "Mama, Intan takut kalau nanti nggak punya teman," bisik Intan kecil. Widya berlutut, menyamakan tingginya dengan sang putri, lalu menggenggam tangannya erat. "Jangan takut, Nak. Kita sudah melewati badai yang jauh lebih besar dari sekadar hari pertama sekolah. Intan adalah anak yang kuat. Ingat pesan Mama, jujur dan berani adalah kunci." Setelah mengantar Intan, Widya menyempatkan diri mampir ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Zahra. Persahabatan mereka kini telah melampaui hubungan pengacara dan klien. Mereka adalah saudara dalam perjuangan. "Winda bebas bersyarat bulan depan. Kamu sudah dengar?" tanya Zahra sambil menyesap kopinya. Widya mengangguk tenang. "Aku sudah dengar. Dia sempat mengirim surat dari penjara, minta maaf dan minta bantuan modal usaha. Lalu, aku memaafkannya, tapi aku tidak mengirimkan uang," jawab Widya tanpa keraguan. "Aku sudah belajar bahwa membantu orang yang tidak mau berubah hanya akan memelihara racun. Aku mendoakan dia bisa memulai hidup jujur, tapi jalanku dan jalannya sudah benar-benar terpisah." Widya juga bercerita bahwa ia masih rutin mengirimkan biaya hidup untuk ibunya melalui rekening pihak ketiga, namun ia tetap memilih untuk tidak bertemu langsung dengan ayahnya. Pak Haryo dikabarkan masih sering membanggakan kejayaan masa lalu di kontrakan sempitnya, namun tidak ada lagi orang yang mau mendengar ceritanya. Kemenangan Widya bukan hanya tentang berhasil mengambil kembali rumah warisan kakeknya yang kemudian ia konversi menjadi modal masa depan. Kemenangan sejatinya adalah ketika ia berhasil memutus rantai toksik yang telah membelit keluarganya selama puluhan tahun. Sore harinya, Widya menjemput Intan. Mereka mampir ke sebuah taman kota sebelum pulang. Sambil melihat Intan berlari riang mengejar kupu-kupu, Widya membuka sebuah buku catatan kecil. Di sana ia menuliskan target-target barunya, pendidikan tinggi untuk Intan, pengembangan karirnya sendiri, dan rencana liburan berdua yang telah lama tertunda. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan pengusiran. Tidak ada lagi tanda tangan yang dipalsukan di kegelapan malam. "Mama, ayo pulang. Intan mau kerjakan PR," teriak Intan dari kejauhan. Widya berdiri, menutup buku catatannya, dan tersenyum pada langit yang perlahan berubah jingga. Ia menyadari bahwa pengkhianatan keluarganya, meski menyakitkan, adalah sebuah pembedahan yang diperlukan untuk membuang bagian yang busuk dalam hidupnya. Kini, Widya melangkah pulang menuju rumah yang benar-benar miliknya, sebuah istana kecil yang dibangun di atas pondasi kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Perjuangannya telah usai, dan masa depannya baru saja dimulai. Hidupnya kini adalah sebuah cerita tentang bagaimana seorang wanita, dengan satu tangan menggandeng anaknya dan tangan lainnya memegang kebenaran, mampu meruntuhkan tirani ketidakadilan dan membangun kebahagiaannya sendiri. Tamat. 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 Tamat.